Terima kasih Pak Menko, serta rekan-rekan wartawan yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini meneruskan arahan dari Pak Menko, memang kita bersyukur bahwa kasus di Indonesia itu sudah turun, rendah. Tetapi memang kita tidak boleh lengah, terutama karena kita menghadapi liburan Nataru yang secara historikal kita lihat selalu ada kenaikan. Untuk itu butuh bantuan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa jangan terjadi euforia yang berlebihan yang membuat kita tidak waspada, karena negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi seperti Israel, Singapura, Inggris, Amerika tetap juga mengalami peningkatan kasus. Nah, itu yang harus kita waspadai agar jangan terburu-buru kita melakukan pelonggaran yang berlebihan sehingga nantinya bisa membuat adanya lonjakan kasus yang mengakibatkan kita juga harus melakukan pengereman dari aktivitas ekonomi kembali. Nah, untuk itu apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam menghadapi Nataru ini ke depannya, agar kita benar-benar siap menghadapinya, salah satunya saya bisa sampaikan adalah dari sisi vaksinasi. Vaksinasi akan kita percepat, sampai hari ini sudah dicapai 184 juta dosis vaksinasi. Untuk suntikan dosis pertama sudah 114 juta rakyat Indonesia yang menerima suntikan pertama, atau 54,85% dari target populasi yang 208 juta, dan sudah lengkap menerima 2 dosis suntikan adalah 68,88 juta orang atau 33%. Vaksinasi juga sudah mencapai angka tertinggi hariannya tanggal 21 Oktober sebanyak 2,34 juta suntik per hari. Dan kita sudah mencapai di atas 2 juta sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dalam 2 minggu terakhir sudah ada 7 hari kita lebih dari 2 juta. Kita juga sudah hampir seluruh ibu kota provinsi mencapai suntikan dosis pertama di atas 70%, ya, tinggal ada sekitar 12 provinsi lagi, 15 ibu kota provinsi yang belum. Nah, arahan dari Bapak Presiden kemarin diminta agar secepat mungkin semua provinsi mencapai angka 60% dosis pertama di bulan November dan 70% dosis pertama di bulan Desember. Nah, itu yang sekarang sedang kami kejar agar seluruh provinsi secara merata bisa mencapai 60% dosis pertama di bulan November dan 70% dosis pertama di bulan Desember. Dengan adanya laju vaksinasi seperti sekarang, diperkirakan di akhir tahun bisa dicapai sekitar 290 juta dosis yang disuntikan ke seluruh rakyat kita, dan untuk orang yang mendapatkan dosis pertama diperkirakan akan mencapai 168 juta orang atau 80% dari target yang 208 juta orang, dan yang diperkirakan di akhir Desember yang akan mendapatkan 2 dosis atau vaksinasi lengkap sekitar 123 juta orang atau 59% dari total target populasinya kita. Kita sampaikan juga bahwa stok yang ada sekarang sudah ada 244 juta dosis vaksin disuntik yang sudah didistribusikan ke daerah-daerah sekitar 230 jutaan dosis, yang sudah disuntikan 180 jutaan, jadi masih ada 50 juta stok lagi yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Diharapkan sampai akhir tahun kita bisa menerima antara 428 sampai 448 juta dosis yang cukup untuk disuntikan 2 dosis kepada 208 juta rakyat Indonesia. Itu langkah pertama yang kami lakukan untuk vaksinasi, dan tadi juga sudah dibahas dengan rapat dengan Pak Menko mengenai rencana tahun depan. Jadi tahun depan rencananya memang kita akan memberikan booster, dan boosternya ini sekarang sedang dikaji oleh lembaga penelitian bekerja sama dengan ITAGI untuk melihat kombinasi mana yang paling baik antara
Sinovac boosternya Sinovac, atau Sinovac AstraZeneca, atau Sinovac dan Pfizer. Demikian juga dengan AstraZeneca yang ketiga AstraZeneca, atau yang ketiga Sinovac dan Pfizer. Nah, itu penelitian ini sedang berjalan, diharapkan di akhir tahun bisa selesai, sehingga bisa menjadi basis dalam kita mengambil kebijakan untuk kedepannya. Dan sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan suntikan booster, ada 7 negara yang sudah melakukan, dan juga sesuai dengan saran WHO, ini akan diberikan ke kalangan masyarakat yang berisiko tinggi dan yang juga mengalami defisiensi imunitas, yaitu yang berisiko tinggi adalah nakes dan lansia, yang nakesnya sudah jalan, sedangkan masyarakat yang masuk ke dalam kategori terganggu imunitasnya adalah masyarakat yang terkena HIV dan juga cancer. Tadi juga oleh Pak Menko juga sudah dikaji mengenai pemberian vaksin untuk usia anak-anak. Ya, sudah ada 3 vaksin yang melakukan uji klinis, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Dan diharapkan sampai dengan akhir tahun bisa keluar ketiganya untuk emergency use authorization-nya, dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan BPOM juga untuk memastikan bahwa kita bisa mengeluarkan sesegera mungkin sesudah di negara asalnya ketiga vaksin tersebut, Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer, bisa digunakan untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Rencananya kalau itu sudah keluar hasil uji klinisnya, kita bisa mulai digunakan di awal tahun depan. Terima kasih Pak Sesmenko. Saya tampilkan yang pertama mengenai PCR. PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke 300.000, itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport-airport di dunia. Yang paling bawah memang India. India murah sekali, 160 ribuan. Tapi memang India karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya, gitu ya, selain Cina. Karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri, kemudian economic of scale-nya karena jumlah rakyatnya hampir 2 billion, itu tercapai. Tapi untuk informasi teman-teman, harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia, ya, di airport-airport. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi, ya, karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi yang sudah diturunkan, itu sudah cukup murah. Kemudian terkait antisipasi terhadap Nataru, yang kami ingin tampilkan bahwa strategi menghadapi pandemi itu ada 4. Yang pertama adalah urusan prokes, ya, atau perubahan perilaku atau 3M. Yang kedua adalah strategi deteksi atau surveillance atau 3T, kemudian strategi vaksinasi. 3 strategi ini strategi yang sifatnya ofensif, sifatnya di hulu, dan sebenarnya lebih murah dan lebih efisien dibandingkan dengan strategi keempat, yaitu strategi terapeutik atau perawatan. Itu yang ditanyakan teman-teman PCR, APD, obat-obat. Ini strategi yang sudah telat. Strategi dihilir, strategi kepepet istilahnya. Harusnya kalau kita bisa mengelola dengan baik penanganan pandemi, tidak perlu masuk rumah sakit yang bersangkutan. Harusnya bisa dibikin tetap sehat. Nah, jadi rencananya kami konsentrasinya di deteksi, vaksinasi, dan perilaku. Apalagi kondisi kita sudah baik. Kalau bisa, jangan sampai masuk rumah sakit. Itu strategi yang salah, strategi yang telat. Nah, untuk deteksi, kalau kita lihat lonjakan kasus itu terjadi karena ada varian baru. Jadi selanjutnya kita bisa lihat contohnya, ya. Di UK ini vaksinasinya udah di atas 70%-an. Gitu. Tapi mereka naik juga. Jadi memang strategi vaksinasi aja kalau tidak dibarengi dengan strategi 3T dan 3M, tetap masih bisa bomo. Nah, kenapa mereka naik? Di halaman berikutnya itu karena ada varian baru, ya, varian Delta, dan di Inggris itu ada subvarian, jadi mutasi dari varian Delta yang namanya AY.42 yang sedang naik tinggi. Jadi itu yang kita monitor ketat sekarang. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat
Ini adalah subvarian Delta nomor 1 sampai 16. Dan di kanan itu yang Indonesia. Kalau Indonesia paling banyak Delta, nomor 3 itu B117.2 itu Delta, tapi juga ada subvarian AY23 dan AY24. Nah, AY23 ini yang sekarang merambah di Singapura, kita lihat di kiri. Jadi sekarang yang dilakukan dengan kita memiliki 12 genome sequencing lab, strategi nomor 1 adalah mencegah jangan sampai varian baru masuk. Dan kita monitor ketat itu perkembangan varian-varian di kita. Jangan sampai masuk sehingga orang tertular, sehingga orang masuk ke rumah sakit. Jadi strateginya lebih ke hulu. Strategi yang lain yang kita lakukan adalah juga strategi mengenai 3M-nya, ya Pak, perubahan perilakunya. Jadi yang paling bawah yang mengenai pandemi, pergerakan, kita sudah lihat bahwa setiap kali ada pergerakan mobilitas yang tinggi, itu selalu diikuti dengan kenaikan kasus. Dan umumnya kalau kita lihat, angka threshold-nya tuh begitu dia kena 10% di atas sebelum pandemi, biasanya tuh kita lihat liburan Nataru kemarin, itu garis kuningnya tuh, line chart kuningnya. Begitu dia lewat 10%, naik tuh kasusnya. Terjadi juga waktu Lebaran, dia naik lagi pergerakannya 10%, langsung naik lagi kasusnya, lebih tinggi karena adanya varian Delta baru. Jadi buat teman-teman media bisa bantu juga. Kalau kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, jangan euforia berlebihan. Langsung jalan-jalan kemana-mana, masuk mall, masuk tempat kafe-kafe penuh, karena masih bisa naik lagi. Dibuktikan dengan Inggris, Israel, Singapura, vaksinasinya sudah 80% pun naik. Kalau memang protokol kesehatannya tidak dijalankan. Jadi strategi yang kedua, yang penting juga di hulu, adalah strategi protokol kesehatan, 3M itu tadi. Kalau bisa mobilitasnya nanti dekat tahun baru di bawah yang hijau itu, di bawah 5% dari awal. Kalau boleh naik maksimal sampai garis yang hijau. Jangan sampai melewati sampai yang merah, karena pengalaman kita 2 kali, itu sekaligus ada lonjakan. Nah, sedikit mengenai obat-obatan, coba bisa naik sedikit. Walaupun ini strategi yang udah telat ya menurut saya, ya, karena kalau udah masuk rumah sakit udah telat. Strategi obat-obatannya, ya kita sudah diskusi lah sama Merck, kemarin saya ke Amerika, untuk molnupiravir ini. Molnupiravir ini obat untuk orang yang ringan, bukan orang yang sudah masuk rumah sakit. Ini diberikan ke orang yang saturasinya masih di atas 95%. Tujuannya kenapa? Tujuannya mencegah 50% dia masuk rumah sakit. Dia bisa mengurangi 50% risiko masuk rumah sakit. Dosisnya 2 kali 800 mg sekitar 40 tablet. Karena sekali sehari dia bisa minum 2 kali 4 tablet. Nah, sekarang yang sudah dilakukan apa di halaman berikutnya? Kita sudah melakukan pendekatan dengan mereka dan juga beberapa pabrik-pabrikan farmasi di seluruh dunia yang sudah diberikan lisensi oleh Merck untuk membeli molnupiravir ini, dan diperkirakan mudah-mudahan Desember nanti bisa datang. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sedang dalam proses diskusi dengan Merck kalau bisa kita bikin di dalam negeri, ya, agar kita memiliki ketahanan kesehatan yang lebih baik dari mereka. Kemudian dari Pak Aziz dari Kata Data, tadi ada pertanyaan mengenai anggaran. Anggaran kalau untuk vaksin itu sekitar 50 triliunan, kita sudah pakai 28,2 triliun, dan kemungkinan nanti ada penghematan karena kita berhasil mendapatkan cukup banyak vaksin yang gratis. Kalau untuk obat-obatan, kita sebenarnya bandel jadi satu sebagai klaim rumah sakit, karena yang diklaim ke pemerintah kan obat-obatan dan layanan kesehatannya dari rumah sakit, yang sudah dikeluarkan itu sekitar 36 triliun. Tapi mungkin itu masih akan bertambah lagi sampai akhir tahun, karena itu itu baru sampai bulan April, April-Mei. Sedangkan kita kan kemarin ada lonjakan di bulan Juli, Agustus. Juni-Juli itu tinggi sekali. Nah, itu belum kita hitung, mungkin akan ada tambahan dari angka 36 triliun yang pernah kita sampaikan tadi. Kemudian mengenai stok vaksin, emang stok vaksin kita berlebih ya, sangat banyak. Kalau bisa di atas dilihatkan stok vaksinnya, teman-teman. Yang stok vaksin di bawah stok vaksin. Di bawah, ya berikutnya, next. Jadi kita sudah terima 248 juta.
dari 248 juta dosis itu sudah dikirim ke provinsi dan kabupaten kota 237 juta. Sudah disuntikan per hari ini kalau nggak salah 184 juta. Jadi masih ada 53 juta lagi stok di daerah-daerah. Kita monitor expiry date-nya, karena beberapa vaksin yang grant dikasih dari bantuan luar negeri, itu memang expiry date-nya dekat. Yang paling dekat ada yang akhir Oktober AstraZeneca. Itu banyak yang belum disuntikan di Provinsi Yogyakarta. Kita sudah identifikasi, sekarang kita kejar agar Jogja bisa cepat menyuntikkan vaksin itu, dan ada beberapa yang kita salurkan ke daerah-daerah lain kalau memang ternyata Yogyakarta tidak mampu untuk menyuntikkan itu. Begitu Pak Menko, terima kasih.